warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninin Quratul Aini dengan NIM 0501201011 dari Prodi PGSD semester 3. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dr. Endang Sri Budi Herawati SE MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa memaparkan materi. Di sini saya akan memaparkan 2 dari 4 teori belajar, yakni teori behavioristik dan teori humanistik. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Teori behavioristik berpandangan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Teori humanistik menitik beratkan tujuan belajar adalah memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Atau dalam kalimat lain, siswa sudah mampu mencapai aktualisasi diri secara optimal. Pengertian teori belajar behavioristik menurut para ahli. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar, seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan dan tindakan. Lalu selanjutnya menurut B.F. Skinner, teori belajar behavioristik adalah hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Pengertian teori belajar humanistik menurut para ahli. Menurut Arthur Combe, memiliki pendapat bahwa belajar merupakan hal yang bisa terjadi tatkala bagi seseorang ada artinya. Guru tidak bisa memaksa seseorang untuk mempelajari hal yang tidak disukai atau dianggap tidak relevan. Ketika muncul perlawanan, hal itu sebenarnya merupakan bentuk perilaku buruk yang mencerminkan ketidakmauan seseorang untuk mempelajari hal yang bukan minatnya. Karena sama saja dengan melakukan sesuatu yang baginya tidak mendatangkan kepuasan. Menurut Abraham Maslow, berpendapat bahwa proses belajar pada manusia yang merupakan proses yang dilaluinya untuk mengaktualisasikan dirinya. Belajar adalah proses untuk mengerti sekaligus memahami siapa diri kita sendiri, bagaimana kita menjadi diri kita sendiri, sampai potensi apa yang ada pada diri kita untuk kita kembangkan ke arah tertentu. Bersamaan dari kedua teori tersebut yaitu pertama, belajar dilakukan oleh individu secara sadar. Kedua, belajar yang dilakukan memiliki tujuan. Ketiga, belajar menghasilkan perubahan tingkah laku positif dan permanen sebagai hasil kegiatan belajar yang dilakukan. Dan keempat, kognisi atau pikiran individu berperan dalam mengasimilasi, mengakomodasi, menyerap, dan memproses berbagai informasi dan pengetahuan yang diterima dari lingkungan fisik dan sosial di sekitarnya. Perbedaan antara kedua teori tersebut yaitu menurut teori behavioristik, belajar merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Sedangkan menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Tujuan utama para pendidik adalah membantu para siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Selanjutnya, kelebihan pada teori behavioristik sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan kebiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya, dan sebagainya. Sedangkan pada teori humanistik, kelebihannya cocok untuk diterapkan dalam materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan pribadi, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Indikator dari keberhasilannya adalah siswa merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir perilaku atas kemauan sendiri. Lalu, kelemahan pada teori behavioristik yaitu penerapan teori yang salah dalam pembelajaran mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi siswa.
yaitu guru sebagai senter. Otoriter komunikasi berlangsung satu arah. Guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid. Sedangkan pada teori humanistik, kelemahannya jika tidak terkontrol, murid akan mempunyai sikap egois yang tinggi, melakukan apa yang mereka inginkan tanpa batas. Siswa tidak mengetahui bahwa dirinya memiliki kepribadian yang unik. Karena dalam teori ini, guru adalah sebagai fasilitator, maka kurang cocok diterapkan pada siswa yang pola pikirnya kurang aktif atau pasif. Berlandaskan teori dan prinsipnya, ini adalah implementasi dari teori belajar behavioristik. Yang pertama, memutuskan visi dan misi dan parameter belajar. Yang kedua, pengetahuan awal siswa dalam lingkungan belajar akan diidentifikasi dan dianalisis. Yang ketiga, memutuskan jenis materi yang akan disampaikan. Yang keempat, menjelaskan materi menjadi kategori dalam bentuk kecil seperti topik, poin bahasan, dan subpoin. Yang keempat, presentasi atau penjelasan pembelajaran. Yang kelima, melepaskan rangsangan stimulus ke siswa. Yang keenam, memperhatikan dan mendalami siswa dalam bereaksi terhadap stimulus yang dilepaskan. Yang ketujuh, menyampaikan penjelasan positif dan negatif yang baik kepada siswa. Yang kedelapan, melepaskan kembali stimulasi. Yang kesembilan, memperhatikan dan mendalami siswa dalam merespon stimulus. Yang kesepuluh, menyampaikan penjelasan lagi baik negatif dan positif. Yang kesebelas, diakhiri dengan kesimpulan dan evaluasi hasil belajar. Penerapan teori humanistik. Pada penerapannya, guru di sini akan menjadi fasilitator yang mana dalam teori humanistik memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama, peka terhadap siswa yang kurang percaya diri dalam belajar sehingga guru akan memberikan motivasi. Yang kedua, menolong siswa untuk bisa mendapatkan kejelasan dalam tugas individu dan juga tugas grup dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru harus mengetahui sifat-sifat siswa. Yang keempat, guru harus menjadi fasilitator dan mengarahkan dalam memperoleh referensi untuk belajar. Yang kelima, bisa beradaptasi dengan mudah bersama siswa. Yang keenam, guru harus mempunyai keterampilan komunikasi yang baik untuk bisa membaur sebagai pembimbing dan sahabat untuk siswa. Yang ketujuh, guru harus sudah tahu tentang jati diri dan mempunyai self-control agar bisa memahami siswa. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata dan pemaparan materi yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.